Allahu Akbar. 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 Kullama ahramu min al-miqat wa kullama labba al-mulabbun wa zida al-hasanat wa kullama dakhalu fijaj Makkah wa tilka ar-rahabat wa kullama tafu bil bayt al-atiq wa dajjat al-ashwad bid-da'awat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Para jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, dengan singkat, pada salat Idul Adha kali ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja kita berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Mari kita senantiasa di dalam kondisi yang darurat ini kita tetap meningkatkan dan berkeharusan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di mana saja, apakah itu di pasar, di jalan, di masjid. Tidak berarti ketika kita berada di dalam masjid kondisi darurat seperti ini, kenapa ulil amri memerintahkan kepada kita untuk mematuhi protokol kesehatan? Karena memang tidak ada jaminan ketika virus seperti ini kita aman di mana saja. Tetap ikhtiar lahiriah wajib kita patuhi. Saya termasuk orang yang banyak belajar dari kejadian-kejadian, termasuk ketika orang-orang terdekat saya, umi saya, adik saya, ini termasuk Abah Yai, ini dalam situasi pandemi ini meninggalkan kita. Memang urusan kematian adalah urusan takdir, tapi ikhtiar lahiriah yang selalu saya sampaikan, wajib kita ini patuh, wajib kita berikhtiar sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Untuk itu, kenapa saya memutuskan dan saya siarkan langsung Idul Adha di pesantren ini, supaya disaksikan dan menjadi rekam jejak digital bahwa saya termasuk orang yang patuh kepada pemerintah, tapi dengan catatan-catatan. Saya termasuk orang yang tidak setuju masjid ini ditutup ketika Idul Adha, ketika melaksanakan sholat Jumat, dengan catatan
kita ini yang masuk ke dalam masjid harus dipastikan sehat. Yang tidak sehat maka sebaiknya ya berada di rumah, sholat di rumah. Bahkan ada banyak pendapat-pendapat kiai-kiai, ulama-ulama yang melaksanakan sholat Idul Adha secara virtual, secara online. Dan ini pada kondisi tertentu dibolehkan. Saya termasuk yang membolehkan ketika sholat Idul Adha, misalkan kondisi kampungnya darurat, betul-betul sangat darurat, dilaksanakan secara virtual. Untuk itu dalam kondisi seperti ini ulama NU, ulama kiai-kiai pesantren ini berbeda, memang ikhtilaf. Sejauh sampai saat ini memang ada yang tetap menganjurkan sholat di rumah. Tapi bagi saya itu dengan catatan, silahkan sholat di rumah masing-masing bagi kondisi kampungnya yang betul-betul sangat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang sebelumnya asalnya tidak dibolehkan. Sehingga saya melihat kenapa yang sholat Idul Adha di pesantren, di masjid ini harus semuanya betul-betul dipastikan sehat, mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tidak tahu dari sekian orang ini, walaupun kondisinya sehat misalkan, tetapi misalkan terjadi OTG, nah ini untuk memastikan, untuk termasuk setelah sholat Idul Adha ini, yang memastikan tidak was-was mari bersalaman, yang kondisinya kurang begitu sehat, seperti saya ini masih agak meriang-meriang, masih agak batuk, masih pilek, maka saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan, sementara waktu saya tidak bisa bersalaman, musyafahah secara langsung. Sehingga mari kita Ibrahimkan diri kita, mari kita Ismailkan diri kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar kepada Nabi Ismail, belajar kepada Nabi Ibrahim, ketika kita melaksanakan ibadah sekalipun, ini harus betul-betul ikhlas. Ibrahim menyembelih Ismail itu dengan penuh keikhlasan karena perintah Allah. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak berat mau menyembelih anak. Lah, ketika seseorang ini betul-betul ikhlas, maka pasti janji Allah, Allah akan membalas keikhlasan-keikhlasan yang berada di dalam diri seorang hamba. Dan itu bukti pengalaman Yaumul Aid, pengalaman Aidul Kurban ini, ketika Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Tapi karena keikhlasan yang totalitas, lahir batin Nabi Ibrahim itu ikhlas, akhirnya diganti dengan kambing gibas, kambing yang besar. Dan ini bukti sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan lahiriah dan batiniyah. Untuk itu mari kita berusaha belajar ikhlas sekuat-kuatnya dalam kondisi, dalam hal apa saja, termasuk ketika kita ini melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini. Ketika kita ini sudah yakin bahwa melaksanakan sholat Idul Adha dengan protokol kesehatan, dengan bermasker, kok masih terpapar misalkan, maka kita harus ikhlas kepada Allah. Senyampang juga kita harus ikhtiar lahir batin sekuat-kuatnya. Insya Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita, kampung kita, desa kita ini aman lidaf'il. Wajib kita ini patuh, wajib kita berikhtiar sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya. Untuk itu, kenapa
saya memutuskan dan saya siarkan langsung Idul Adha di pesantren ini supaya disaksikan dan menjadi rekam jejak digital bahwa saya termasuk orang yang patuh kepada pemerintah, tapi dengan catatan-catatan. Saya termasuk orang yang tidak setuju masjid ini ditutup ketika Idul Adha, ketika melaksanakan sholat Jumat, dengan catatan kita ini yang masuk ke dalam masjid harus dipastikan sehat. Yang tidak sehat maka sebaiknya ya berada di rumah, sholat di rumah. Bahkan ada banyak pendapat-pendapat kiai-kiai, ulama-ulama yang melaksanakan sholat Idul Adha secara virtual, secara online. Dan ini pada kondisi tertentu dibolehkan. Saya termasuk yang membolehkan ketika sholat Idul Adha, misalkan kondisi kampungnya darurat, betul-betul sangat darurat, dilaksanakan secara virtual. Untuk itu dalam kondisi seperti ini ulama NU, ulama kiai-kiai pesantren ini berbeda, memang ikhtilaf. Sejauh sampai saat ini memang ada yang tetap menganjurkan sholat di rumah. Tapi bagi saya itu dengan catatan, silahkan sholat di rumah masing-masing bagi kondisi kampungnya yang betul-betul sangat darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang sebelumnya asalnya tidak dibolehkan. Sehingga saya melihat kenapa yang sholat Idul Adha di pesantren, di masjid ini harus semuanya betul-betul dipastikan sehat, mematuhi protokol kesehatan, karena kita tidak tahu dari sekian orang ini, walaupun kondisinya sehat misalkan, tetapi misalkan terjadi OTG, nah ini untuk memastikan, untuk termasuk setelah sholat Idul Adha ini, yang memastikan tidak was-was mari bersalaman, yang kondisinya kurang begitu sehat seperti saya ini, masih agak meriang-meriang, masih agak batuk, masih pilek, maka saya selalu menyampaikan di setiap kesempatan, sementara waktu saya tidak bisa bersalaman musyafahah secara langsung, sehingga mari kita Ibrahimkan diri kita, mari kita Ismailkan diri kita. Mudah-mudahan dengan kita belajar kepada Nabi Ismail, belajar kepada Nabi Ibrahim, ketika kita melaksanakan ibadah sekalipun, ini harus betul-betul ikhlas. Ibrahim menyembelih Ismail itu dengan penuh keikhlasan karena perintah Allah. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu tidak berat mau menyembelih anak. Lah, ketika seseorang ini betul-betul ikhlas, maka pasti janji Allah, Allah akan membalas keikhlasan-keikhlasan yang berada di dalam diri seorang hamba. Dan itu bukti pengalaman Yaumul Aid, pengalaman Aidul Kurban ini, ketika Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih, tapi karena keikhlasan yang totalitas, lahir batin Nabi Ibrahim itu ikhlas, akhirnya diganti dengan kambing gibas, kambing yang besar. Dan ini bukti sekali lagi mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan lahiriah dan batiniyah. Untuk itu mari kita berusaha belajar ikhlas sekuat-kuatnya dalam kondisi, dalam hal apa saja, termasuk ketika kita ini melaksanakan ibadah sholat Idul Adha ini. Ketika kita ini sudah yakin bahwa melaksanakan sholat Idul Adha
dengan protokol kesehatan, dengan bermasker, kok masih terpapar misalkan, maka kita harus ikhlas kepada Allah. Senyampang juga kita harus ikhtiar lahir batin sekuat-kuatnya. Insya Allah, Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita semuanya, melindungi keluarga kita, kampung kita, desa kita ini aman lidaf'il. Salat Idul Adha, habis itu anjung-unjung silaturahim, habis itu sowan ini iya ini aja ejer telok aja dek Allah, ayo kirim doa untuk siapa? Abah, Umi, Tangalek, ya, ini acicir telok je, aja. Lebaran tahun kemarin Idul Adha, masih kumpul semuanya, makan di sini setia, ya Allah, acicir telok, ayo, sowan. Maulana walullah malik Ibrahim Maulana walullah sunan Abdul Maulana walullah sunan Gidi Maulana walullah sunan Wadang Maulana walullah sunan Derajat Maulana walullah sunan Derajat Maulana walullah sunan Muria Maulana walullah sunan Kudus Maulana walullah sunan Gunung Jati Bajoko Tinggur Syekhan Fadil bin Abdul Latif Husain ila Syekh Muhyiddin Al-Hasan Al-Bukhari wa Husain ila al-marhumin al-marhumat وهوشا إلى المغفلة اللهم يرحمنا بجاه عبد الله رفيع مرباوي بن Haji Asnawi bin Marid bin Abdul Salam وهوشا إلى المغفلة umminya ya Hajjah Maimunah bintah Mbah Yai Fadli bin Syriman وهوشا إلى المغفلة akhina irham maulidi bin Abai Hamdi Abdullah Rafi Marbawi Allahumma arhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'al qabrahum waj'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa wulshan ila al-marhumin al-marhumat Mbah Yai Fadli bin Syriman ni Hafsah binta Abdullah wa wulshan ila Kiai Haji Asnawi bin Marid bin Abdul Salam wa wulshan ila Haji Musti'ah binta Hatimin nawwarallahu qabrahum على هذه يا الله على هذه يا الله بدفع البلاء سلامة في الدين والدنيا والآخرة شاء الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد خليل
خليل الله. لا إله إلا اللهم الله صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. يا رب نعمه يكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر له يا الله المغفر له أبي حمدي عبد الله رافع مرباوي بن كأرجي أسناوي بن مريد بن عبد السلام وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لها المغفر لها أمي حجة ميمونة بنت أبي فضلي وارحمها وعافها واعف عنها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر له يا الله المغفر له أخينا ارحم مولدي بن أبي حمدي عبد الله رافع مربوي وارحمه وعافه واعف عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم طول عمرنا ووسع رزقنا. اللهم طول عمرنا ووسع رزقنا. اللهم طول عمرنا ووسع رزقنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ya Allah. Aja. Apa deh? Pak, Umi, Om. Allah. Ya, udah cukup telok ke dulu ya. Om. Kemudian lain dah ya. Ya. Beberapa tahun, Iya. 2 tahun. Udah le puluhan tahun kemudian le umur 90 dia. Iya, kalau udah main. Jadi Mbak Maimun dia. Elok bah. Ya Allah. Aja. Aja. Orang aja. Kecil telok. Kok jaga jarak Abah sama Umi? Jaga jarak ada remeh dek. Ayang. Jaga jarak gak kayak Om Ami sama Umi. Ya Allah, ya Karim. Ata lajeng umur kabeh.